Halo semuanya, perkenalkan saya Mary Aprilia Antonio yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya yaitu Arduino Car Avoiding Obstacle. Jadi di sini ada beberapa komponen yang saya gunakan dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama tentunya ada Arduino Uno, lalu ada driver motor. Di sini yang saya gunakan adalah yang L293D, lalu ada sensor ultrasonic yang HC-SR04. Nah, di sini fungsinya sensor ini adalah untuk mendeteksi jarak berdasarkan suara. Kemudian ada micro servo, jadi fungsinya micro servo ini nantinya akan berhubungan dengan sensor ultrasonic, akan dihubungkan mereka berdua. Kemudian servonya ini agar sensor ultrasonic bisa menghadap ke kiri dan ke kanan untuk mengukur jarak yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Lalu micro servo ini juga akan dihubungkan ke driver motor. Selanjutnya DC motor ini yang kita gunakan ada 4 dan kurang lebih sama empat-empatnya juga dihubungkan ke driver motor. Lalu di sisi yang satunya lagi itu akan dihubungkan ke ban mobil. Lalu selanjutnya ada holder baterai. Kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen. Kemudian ada baterai yang digunakan di sini adalah yang Li-ion yang 18650. Selanjutnya ada tombol switch dan yang terakhir ada rangka mobilnya atau chassis. Oke, jadi simulasinya kurang lebih adalah saat tombol switch dinyalakan, maka mobil akan bergerak dan menghindari benda yang ada di depannya. Cara kerjanya adalah sensor ultrasonik akan mendeteksi benda yang ada di depannya. Apabila sensor mendeteksi adanya benda di hadapannya, maka mobil akan mundur. Lalu servo berputar ke kiri dan ke kanan untuk mendeteksi jarak. Kemudian mobil akan berbelok ke arah yang dianggap tidak memiliki halangan dan kembali berjalan. Ini kurang lebih di sini juga ada kode programnya. Saya jelaskan saja secara singkat. Tentunya di awal kita membutuhkan beberapa library dalam project ini. Lalu ada inisialisasi pin untuk pin trigger dan echo-nya. Lalu ada memberi jarak maksimum untuk kecepatan itu sebesar 200 dan untuk jarak itu nilai maksimumnya adalah 100. Kemudian langsung kita masuk ke void setup aja. Di sini setup awal untuk servonya adalah di arah 115, yang berarti dia akan menghadap ke depan. Topas di tengah-tengah. Lalu masuk ke void loop, ini untuk inisialisasi jarak kiri dan kanan, di setting awalnya 0. Kemudian jika jarak kurang dari sama dengan 30, maka mobil akan berhenti, mundur, berhenti, lalu menengok ke kiri dan ke kanan. Itu servonya akan menengok ke kiri dan ke kanan. Kemudian apabila jaraknya lebih besar yang kanan daripada yang kiri, maka akan memanggil fungsi turn right, kemudian memanggil fungsi move stop. Sebaliknya juga begitu untuk ke kiri. Namun apabila jaraknya lebih besar dari 30, maka mobil akan terus melaju ke depan, akan memanggil fungsi move forward. Nah, distance ini, jaraknya ini akan terus di-update di loop ini. Kemudian selanjutnya adalah look right. Nah, fungsi ini kurang lebih untuk mobilnya, servo dari mobilnya ini menengok ke arah kanan. Jadi disetting ke 50. Kemudian yang look left juga sama, cuman dia disettingnya ke 180 servonya. Jadi menengok ke kiri. Kemudian ini read ping untuk membaca jarak. Terus ini fungsi move stop ini untuk si DC motornya ini berhenti semua, release-nya artinya berhenti semua. Kemudian masuk ke if dia goes forward, ini adalah boolean yang di awal tadi, di program awal. Jika kondisinya seperti ini, maka goes forward-nya akan disetting jadi true, kemudian motornya ini, semua 4 motornya ini akan dibuat menjadi jalan. Lalu ini untuk menambah kecepatan. Power speed segala macam itu untuk menambah kecepatan. Lalu di sini ada move backward. Cuman kalau di sini ketika dia manggil fungsi ini, goes forward-nya akan disetting jadi false. Kemudian semua motornya akan dibuat menjadi mundur. Disetting menjadi mundur nih, backward. Kemudian ini juga sama untuk menambah kecepatan. Lalu ini masuk ke void turn right. Ini untuk berbelok ke kanan, emang settingannya seperti itu. Dan ini juga turn left, bisa dibaca programnya seperti ini.
Dan mari kita langsung masuk ke simulasi videonya. Jadi seperti ini kurang lebih saat programnya berhasil dibuat ini. Jadi dia tidak akan menabrak benda yang ada di depannya. Dia akan menghitung jarak di sebelah kiri dan kanan dan akan mendeteksi jarak mana yang lebih besar dan akan dihitung olehnya. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga membantu.